kita lihat di sini, dalam survei kita bertanya, apakah ibu atau bapak tahu atau pernah dengar nama-nama tokoh berikut, gitu ya. Terus pada yang tahu, ya, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Kalau tahu atau pernah dengar, apakah suka atau tidak suka dengan tokoh itu? Jadi kalau pertanyaan tahu tidak tahu, itu kita tanyakan kepada semua responden yang jumlahnya 1.210. Tapi pertanyaan suka atau tidak suka, kita tanyakan hanya pada yang tahu. Ya, jumlahnya beda-beda tergantung tokoh mana yang sedang ditanyakan, gitu ya. Contoh misalnya Rano Karno, kita tanyakan tahu atau tidak tahu, yang mengatakan tahu atau pernah dengar 93%. Itu kita tanyakan tahu tidak tahu itu pada semua responden. Lalu suka atau tidak suka dengan Rano Karno, itu kita tanyakan hanya pada yang tahu Rano Karno yang jumlahnya 1.143 responden, bukan dari 1.210. Kenapa? Masa kita nanya sama yang nggak tahu? Kira-kira gitu. Ini pertanyaan yang tidak valid kan? Kita nanya pada yang tahu. Untuk mengecek apa? Ngecek kualitas personal, mengecek tingkat kesukaan. Jadi popularitas dari aspek kualitas. Kalau tahu tidak tahu saja kan dari aspek kuantitas saja. Nah, yang biru ini pengetahuan dari aspek kuantitas, popularitas dari sisi kuantitas, ya. Rano Karno ya sangat populer, udah hampir semua orang tahu, 93% orang Jakarta tahu. Kemudian Ridwan Kamil 91% yang tahu. Pramono yang tahu baru 55%, kemudian Suswono 29%, Dharma Ongrekun 19%, dan Kunwardana 11%. Tapi yang cukup berbeda juga kita bisa amati di sini likability yang warna kuning ini, Mas Iman. Tingkat kesukaan kepada tokoh atau calon di antara yang tahu. Jadi kesukaan ini sebagai tingkat penerimaan ya pada calon itu berbeda, terutama kalau kita lihat Rano Karno dengan Ridwan Kamil. Dua tokoh itu tingkat pengenalannya sama atau hampir sama, 93 dengan 91 kan tingkat pengenalan masyarakatnya. Tapi tingkat kesukaannya itu berbeda. Kalau Rano Karno 92% dari yang tahu tuh suka, sementara Ridwan Kamil 74. Jadi Rano lebih disukai, kira-kira gitu. Dan juga menarik, likability Pramono juga kalau dari sisi aspek kualitasnya hampir sama atau mungkin sedikit di atas gitu, 77% gitu kan. Itu kan positif juga kalau kita bandingkan likability-nya dengan sesama calon gubernur dengan Ridwan Kamil gitu ya, 74%. Memang tidak sepopuler Ridwan Kamil atau belum terkenal Ridwan Kamil, tapi aspek kualitasnya bagus. Nah, kebetulan Rano sebagai wakil dari Pramono itu kan sangat populer dan sangat disukai. Jadi ini bisa menjelaskan gitu ya, Pramono lebih cenderung lebih positif atau imbang dari Ridwan dari sisi kualitasnya, dan jauh lebih positif dibanding Suswono. Nah, ini kita nilai sebagai faktor yang bisa lebih mudah menaikkan elektabilitas Pramono Rano ketika pasangan itu disosialisasikan gitu ya, karena aspek likability-nya relatif cukup atau tinggi atau lebih kuat gitu, ketika disosialisasikan lebih mudah diterima oleh masyarakat ketimbang dikenal tapi tidak disukai.